Oke, nah sekarang kita masuk eh, ke chapter 7 yaitu Structuring System Process Requirement. Oke. Oke. Sumbernya sama, yaitu dari buku Modern System Analysis edisi ke-7. Penulisnya ini. Oke, dalam mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Pertama introduction dulu. Objektifnya apa? Tujuannya kita tahu bagaimana memodelkan proses, membuat model, membuat tiruan, membuat gambaran, membuat ilustrasi. Ya, model itu seperti itu ya. Nah, dari sebuah proses di dalam organisasi. Menggunakan apa nama diagram yang namanya data flow diagram, DFD. Ini bahasa yang universal di seluruh dunia, banyaknya pakai ini. Kemudian kita bisa menggambar data flow diagram dengan aturan-aturan yang ada, menggunakan guideline yang atau panduan yang ada. Kemudian kita bisa mendekomposisi data flow diagram ke dalam level yang lebih sederhana. Setelah mendekomposisi, kita bisa melakukan balancing antara level tinggi, higher level, dan lower level dari data flow diagram. Ya, nanti ada penjelasannya. Kemudian learning objektifnya apa nih? Sama lanjutan lagi, kita bisa menggunakan data flow diagram untuk melakukan analisis informasi. Kemudian kita bisa nah ini ada penerapannya tadi ya, tugas-tugas untuk ini seperti apa digunakannya. Kemudian ada juga namanya decision tables. Untuk tools ini juga digunakan untuk memahami logik, pilihan logis yang akan digunakan. Nah, ini dalam tahap apa? Dalam tahap analisis. Setelah requirement determination, sekarang kita requirement structuring. Artinya setelah tahu keinginan pengguna seperti apa, tahu kebutuhannya seperti apa, tahu harapan dari user seperti apa, kita menstrukturisasinya dalam diagram-diagram. Oke, kemudian proses modeling ini bagaimana? Secara grafis merepresentasikan proses, ya, transaksi data yang ada di dalam sistem dan juga kaitan dengan lingkungannya. Transaksi ini bisa capture, bisa mengedit, memanipulasi, bisa store. Manipulate itu bukan berarti makna yang negatif ya. Manipulate data juga bisa bermakna positif. Nah, kemudian informasi yang sudah kita gunakan dalam pencarian requirement, dari wawancara, dari JAD, dari group discussion, itu kita gunakan itu dalam membuat DFD, data flow diagramnya. Kita jadi sangat sering menyebut DFD ya, data flow diagram. Kemudian kita membuat model proses dan kemudian membuat struktur datanya. Apa nih hasilnya? Namanya adalah DFD, data flow diagram. Konteksnya, kemudian ada DFD current physical system, kemudian ada DFD current logical system. Oke, ini ya. Ini beberapa yang nanti kita akan coba hasilkan. Ada juga DFD new logical system. Kemudian deskripsi dari setiap komponen-komponen DFD-nya. Nah, ini introduction dulu. Ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, sekarang data flow diagram mekaniknya seperti apa? Ya. Pertama, data flow diagram ini ada 4 simbol yang digunakan. Dan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui sebenarnya logikanya seperti apa sih, transaksi datanya seperti apa. Dan ini berbeda sekali dengan flowchart ya. Kalau flowchart kadang-kadang dilengkapi dengan equipment atau peralatannya seperti apa. Nah, kalau DFD cuman sumber, data, aliran. Nah, oke, kita masuk ke definisi dan simbol-simbol DFD. Nah, nanti kalau ini pasti sudah mulai praktikum belum? Udah, DFD sudah? Belum ya? UML ya? Oke. Ya. Ini metode yang agak sedikit berbeda ya. Ke UML itu
Setahu saya object oriented. Nah, ini structure. Nah, apa aja nih DFD? Nanti pasti ada tugas ya. Kalau ini saya janjikan pasti ada tugas membuat DFD. Karena ini kemampuan minimum seorang sarjana teknik industri. Ini bahasa yang nanti kalian gunakan ketika ngobrol sama orang IT, orang informatika. Ini adalah diagram-diagramnya. Ya. Pertama, 4 saja. Proses, data store, sumber, source and sink, data flow. Saya akan menyebutkan dengan bahasa Inggris ya, supaya kalian tidak bingung, tidak ketukar-tukar. Proses, data store, source, sink, data flow. Artinya proses apa yang dilakukan? Data store, tempat menyimpan data. Kemudian ada source itu sumber data, sink itu tempat ngebuang data. Artinya bukan ngebuang secara harfiah. Artinya datanya itu terbenam di sana dan kita tidak mengorek-ngorek lagi datanya kemana. Contohnya apa? Kalau di Gojek prosesnya apa? Memesan ojek, misalnya gitu ya. Data store-nya bagaimana? Ya mungkin data pribadi kita, nomor HP kita udah disimpan di data store Gojek. Source-nya apa? Source-nya kita. Kita menginputkan apa? Lokasi kita di mana. Kalau sink apa sink? Sink itu mungkin datanya apa? Kalau di aplikasi Gojek apa? Data yang mungkin jumlah bintang. Nah, oke, jumlah bintang yang kita berikan itu sink-nya di mana? Di driver. Itu di driver sebagai sink untuk data bintang. Data flow apa? Data flow-nya ya, pengiriman ketika kita mengirimkan data lokasi kita lewat GPS juga bisa ke aplikasi Gojek. Oke, seperti itu ya. Nah, ini memang ada 2 referensi, ada DeMarco, ada Gain and Sarson. Kemungkinan besar nanti kita lihat coba contohnya dipakai apa ya. Antara dua-duanya kita coba pelajari ya. Kemungkinan besar kita pakai yang kanan ini ya, Gain and Sarson symbols. Ya. Oke. Proses adalah apa yang dilakukan, data store, tempat data itu tersimpan di dalam sistem, biasanya database. Tapi bukan dibuang, disimpan. Sourcing, eksternal entitas luar entitas luar itu artinya di luar aplikasi. Tempat sumber data dan tempat dia menerima data. Data flow apa? Tanda arah panah yang menunjukkan aliran datanya dari mana mau kemana. Oke, ada pertanyaan dulu? Nah, bagaimana cara kita mengembangkan DFD? Ada beberapa diagram. Bayangkan seperti keluarga. Ada kakek, ada ayah, ada anak gitu ya. Nah, kita bicara yang paling besar, paling utama, paling atas itu namanya adalah konteks diagram. Ini kakeknya lah ibaratnya. Overview dari sistem organisasi. Menunjukkan apa batasan-batasan dari boundariesnya. Boundaries itu batasan-batasan ya dari sistem atau dari organisasi. Apa saja entitas eksternalnya yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian apa saja informasi-informasi utama, information flows ya, antara entitas dengan sistem. Tadi antara pengguna Gojek, pengguna aplikasi dengan aplikasi Gojeknya. Apa flows-nya seperti apa? Prosesnya cuma satu yang digambarkan dan tidak ada data stores. Ini masih konteks ya, masih kakeknya lah gitu. Atau mungkin kalau keluarga istilahnya agak rumit, bayangkan rumah. Nah, gitu ya. Jadi ini gambaran rumahnya aja. Tetangganya ada siapa? Kemudian puskesmas ada di mana? Hubungan sama tetangga bagaimana? Nah, ini rumah kita di sini. Ini yang akan kita buat. Ini tetangga-tetangganya. Ini namanya konteks diagram, ya. Oke. Setelah itu baru kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, di dalam rumah kita lebih detail. Ada kamar apa aja di dalam rumah? Nah, kamar-kamar di dalam rumah ini digambarkan, kita sebutnya dalam level 0 diagram. Represent a system major process. Data flows, data stores dengan detail yang cukup ya, high level of detail. Nah, ini di labelin 10, 20, 30 untuk menggambarkan
ini prosesnya ya, nomornya. Biasa kalau kita harus pakai nomor, pakai angka untuk mengidentifikasi. Oke, contohnya ini. Oke, kalau di dalam rumah sudah lebih detail, ada kamar mandi. Kalau di konteks diagram kita nggak kelihatan di dalam rumah ada apa saja. Tapi di level 0 mulai terlihat ada kamar mandi, ada kamar tidur. Nah, ini ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada kamar makan, ruang makan, ada ruang keluarga. Oke, di sini ada gudang nih tempat nyimpen-nyimpen barang. Oh, di sini ada lemari tempat nyimpen baju. Di sini tetap ada tetangganya, tetap kita gambarkan di sini. Nah, ini entitas, proses. Ini data store. Nah, ini panah-panah ini aliran datanya. Ya. Contohnya tadi coba kita lihat. Nah, ini ya. Nah, yang 0 ini itu di breakdown, kita pakai kaca pembesar, kita lihat lebih dalam, dapatlah yang 4 ini. Jadi yang 0 tadi dipecah menjadi 4 ini. Jadi tadi prosesnya apa? Food ordering system. Food ordering system di dalamnya ada apa? Receive and transform customer food order. Ada update barang yang terjual. Ada update inventory-nya seperti apa ya, betul. Kemudian produce management reports. Management reports-nya seperti apa laporannya. Nanti terlihat dari proses yang satu ke proses yang lain ada transaksi data apa, ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Oke, ada rules yang harus kita patuhi, ya, dalam membuat DFD. Yang kesimpulan yang utamanya ini ya. Pertama, input dari proses itu berbeda dengan output dari proses. Oke, artinya sebentar ya. Oke, contohnya apa? Misalnya ini proses nih ya. Nah, inputnya proses ini apa? Customer order. Nah, nggak boleh outputnya customer order lagi. Jadi cuma numpang lewat, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, itu nggak boleh. Harus customer order berubah menjadi food order. Apa ya? Ya, diproses di sini. Artinya datanya itu diaduk-aduk, diolah lagi lah begitu ya. Kemudian jadi tujuannya mentransform, mengubah input menjadi output. Kemudian objek dalam DFD itu namanya harus beda-beda. Setiap proses harus namanya beda. Misalnya ini update goods sold, nggak boleh di sini update goods sold lagi. Di sini namanya update inventory file. Karena aneh juga kalau ada proses yang sama tapi logonya disimpan berbeda. Seperti itu ya. Itu rule-nya. Nanti dan kemudian ada rule lain nih yang ini saya rasa perlu diperdalam. Pertama, tidak ada proses yang hanya punya output, ya. Pasti dia punya input juga. Contohnya ini. Misalnya dia food order doang, nggak punya customer order, nggak mungkin. Kalau gitu doang berarti dia adalah source seperti ini. Source ini punya output aja kan ya? Oke, kemudian sama juga kebalikannya, tidak boleh punya input saja proses itu. Ini proses ya. Kalau dia punya proses ini punya input, punya output. Kalau dia punya input doang, berarti dia adalah sink, kayak kitchen ini. Oke, seperti itu ya. Kemudian proses itu kata kerja. Receive, transform, update, goods sold, produce, semuanya kata kerja. Tidak boleh kata benda. Misalnya apa ya? Order, food order misalnya gitu ya. Customer food order itu kata benda ya, betul. Itu nggak boleh. Harus kata kerja. Ya. Kemudian data store, data tidak boleh berpindah dari data store yang satu ke data store yang lain. Ini ada dua data store nih ya. Nggak boleh dari sini pindah ke sini langsung. Harus lewat proses dulu. Baru ke sini, gitu ya. Data tidak boleh berpindah dari source langsung ke data store. Dari customer nggak boleh langsung ke data store, harus lewat proses dulu, masuk baru data store. Kemudian data tidak boleh keluar dari data store ke sink
tanpa proses. Misalnya dari goods sold nggak bisa langsung ke restoran manager, harus ke proses produce management reports dulu, baru ke restoran manager. Seperti itu ya. Oke, ini rule-rule-nya. Data store menggunakan kata apa nih? Noun, kata kerja. Ya, seperti itu ya. Kemudian source dan sink. Data tidak boleh berpindah dari source ke sink langsung. Misalnya dari customer langsung ke restoran manager, nggak boleh. Kalau gitu berarti nggak guna sistem informasinya. Langsung loncat gitu nggak boleh. Source dan sink harus menggunakan kata kerja juga, sama ya. Source dan sink itu harus menggunakan kata kerja. Kitchen, customer, nggak boleh main atau masak, itu nggak boleh seperti itu. Nah, data flow juga ada beberapa rule. Data flow hanya punya satu direction, jadi panahnya hanya boleh satu arah. Kalau di FD seperti ini, ya. Kalau di flowchart mungkin beda ya. Kalau mau dua arah gimana? Bikin panah yang lain. Kemudian yang kedua, fork artinya adalah satu data terpisah menjadi terpecah ya. Ini sini nggak ada contohnya. Misalnya dari customer order pecah menjadi ke A dan ke B. Jadi bentuknya seperti garpu ya. Jadi awalnya sumbernya satu, kemudian keluarnya jadi 3 seperti garpu. Dan juga ada yang join. Join data kebalikannya. Sumbernya dari 3 proses, kemudian digabung menjadi 1. Itu juga bisa seperti itu. Data flow tidak boleh kembali ke proses awal. Misalnya dari receive, dari update inventory file, ada data ini. Nggak boleh balik lagi ke sini. Ngapain dia jalan-jalan nggak guna gitu ya, balik lagi gitu ke sini. Jadi harus ke tempat lain dulu, baru boleh balik lagi. Kemudian data flow, data flow. Kalau data flow menuju data store, itu artinya mengupdate. Jadi dari sini ke sini, berarti inventory filenya diupdate, ya, atau di delete, atau di change, diubah atau dihapus. Update itu bisa dengan makna dihapus juga. Kalau data flow berangkat dari data store, artinya dia retrieve, diambil, query gitu ya, get. Ya, misalnya dari sini, dari data store goods sold file, ditarik. Ini berarti menarik data daily goods sold amounts. Kemudian data store menggunakan kata kerja. Oke, itu adalah rules-nya. Oke, rules-nya seperti ini. Ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, selanjutnya adalah mendekomposisi DFD, ya, mendekomposisi DFD. Artinya apa nih? Intinya nge-breakdown, breaking a system description kepada level yang lebih detail. Tadi rumah lebih detail, ada kamar-kamar. Kamar lebih detail, ada barang apa aja di kamar mandi. Oh, di rumah ada kamar mandi, kamar tidur, kamar makan. Oh, di detail lagi, kamar mandi ada apa nih? Oh, di kamar mandi ada gayung, ada ember, ada air, misalnya gitu ya. Ada bak mandi. Jadi explain detail yang lebih bagus, yang lebih bukan lebih bagus, yang lebih detail, lebih rinci. Terus detailkan sampai tidak ada lagi subproses. Oke, di rumah ada kamar apa aja? Oh, ada kamar ini kamar mandi. Kamar mandi ada apa aja? Ada gayung, ada apa? Oke, ada gayung, detailnya ada apa komponennya? Sampai sub komponen, sampai assembly. Nah, itu terus mendekomposisi. Dalam proses pun kita lakukan yang sama. Nah, primitif, kita nyebut primitif DFD adalah lowest level atau level yang lebih rendah. Tadi kan paling atas konteks, bawahnya ada level 0. Nah, bawahnya apa? Level 1, begitu ya. Dekomposisi dari level 0. Nah, level N diagram itu adalah mendekomposisi sebanyak N kali. Berarti kalau level 5, dia mendekomposisi sebanyak 5 kali. Ke level 1, ke level 2, ke level 3, ke level 4, ke level 5.
Misalnya contoh ini. Oke, sebelumnya. Oke, ini apa nih? Mendekomposisi food ordering system. Oke. Subproses dari apa nih kira-kira? Dari proses 4. Berarti yang ini ya. Oke, betul. Nah, dari yang ini kita lihat secara lebih dalam menggunakan kaca pembesar. Ya. Dapatlah di dalamnya apa? Oh, di dalamnya ada 3. Jadi ini ibarat kamar mandi. Oh, di kamar mandi ada apa aja? Ada 3 barang. Oh, di dalam proses produce management reports ada apa aja? Ada 41, ya. 41, 42, 43. Jadi gitu ya, di breakdown lagi. Gampang sederhananya begitu. Kemudian dari yang 3 ini kita perdalam lagi. Oke, kita mau dekomposisi lagi. Dalam prepare management reports dalamnya apa aja nih? Oh, ada 2 ternyata. Ada ini dan ada ini. Dan kita harus hati-hati, penomorannya selalu disiplin. Ketika ini adalah breakdown dari 4, maka anaknya namanya itu ditulis nama bapaknya. Sama seperti nama kalau di Arab atau di Islam bin ya. Jadi ini proses 1 bin 4, proses 2 bin 4, proses 3 bin 4. Ini proses berapa nih? Proses 1 bin 3 bin 4. Ini proses 2 binti 3 binti 4. Nah, gitu ya. Jadi ditulis ayahnya, kakeknya ditulis semua. Supaya jelas ini tuh siapa, anaknya siapa. Gitu. Dan ini makin ke dalam, makin rinci, makin detail. Misalnya ini produce membuat management reports. Tahapannya bagaimana? Mengakses goods sold, kemudian mengagregat goods sold, kemudian memprepare management reports. Prepare management reports di dalamnya ada apa saja? Ada format management reports, ada print management reports. Print di dalamnya apa saja? Nah, itu bisa lebih detail. Oke. Di UML melakukan seperti ini tidak? Nah, ini oke, nah ini makanya harus bisa ini ya. Oke, satu lagi. Ya, masih banyak sebenarnya ya, cuman nah sekarang kita akan bahas bagaimana membalancing DFD. Apa arti balancing? Kita melihat input dan output dari suatu proses di level dekomposisi berikutnya. Nah, balancing artinya apa? Ya ini balancing ini kita melihat membandingkan input dan output dari upper level dan lower level. Oke. Artinya apa nih? Rambunya jumlah input di level yang bawah itu harus sama dengan jumlah input di level yang atas. Jumlah output di level yang bawah itu harus sama dengan jumlah output di level yang atas. Contohnya ini level konteks diagramnya. Inputnya ada berapa? 1. Outputnya berapa? 1. Nah, kemudian di breakdown di bawahnya. Di breakdown ini ya. Ini beda nih. Inputnya berapa? 2. Outputnya 1. Kan cuman ke sing 1 ini ya. Jadi lihat input output adalah berapa yang dari input, ada berapa dari source, kalau output ada berapa yang ke sing. Nah, ini belum balance. Berarti ini harus diperbaiki. Harusnya ini 1, ini juga 1, begitu ya. Oke. Nah, ini bisa terjadi data flow splitting sebenarnya nih ya. Cuman aturan sementara yang jelas sebisa mungkin harus sama dulu ya antara higher level dan lower level. Splitting bagaimana? Kalau data yang di level atas itu di-split menjadi 2 di level bawah. Tapi harus terlihat juga. Karena apa? Nah, ini tetap balance karena datanya terlibat. Ini tidak balance kenapa? Tiba-tiba ada data C entah dari mana kok di atas nggak disebutin. Ada penyelundup di sini, ada penyusup. Ya. Contohnya seperti ini. Di level payment and coupon. Nah, ini dipisah menjadi payment ke sini, coupon ke sini. Sebenarnya ini kan satu data yang sama. Oke, cuman untuk sekarang untuk awal
kita disiplinkan bahwa input di atas sama dengan input di bawah, output di atas, output di bawah, sama breakdown-nya juga. Rambu-rambunya bagaimana? Tidak ada data baru yang boleh ditambahkan di level yang bawah. Kalau mau ditambahkan berarti harus dari atas ditambahkan. Dari konteks level 0 ditambahkan, baru level 1, level 2 ditambahkan boleh. Inputnya itu harus cukup untuk menghasilkan output. Ya, jadi harus cukup lengkap. Nah, kemudian di level terbawah, new data flows may be added to represent data that are transmitted under exceptional condition. Nah, ini mungkin ada pengecualian tapi jarang sekali dan di level paling bawah. Mungkin ada customer not known, ada sebuah notifikasi. Supaya antara panah tidak saling tumpang tindih, data source boleh ditulis beberapa kali. Atau source bisa ditulis beberapa kali. Tapi kasih tanda bahwa ini sebenarnya duplikasi. Mungkin kasih garisnya ada 2 atau dikasih warna berbeda. Tapi jadi boleh ditulis 2 kali untuk mencegah antara panah itu saling menindih. Ya. Contohnya misalnya gini. Yasingnya ini ditulis 2 kali lah boleh. Atau data store ditulis 2 kali juga boleh. Oke, nah kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan-aturan dalam pembuatan data flow diagram, bagaimana mendekomposisi data flow diagram, dan terutama adalah bagaimana membalancing, artinya input dan output dari setiap level diusahakan sama ya, diharuskan sama balancing. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang yang poin 6, yaitu tipe-tipe dari data flow diagram. Yang pertama adalah, jadi bisa dibagi 2 sebenarnya ya. Ada yang new, ada yang current. Ada yang sekarang, ada yang baru. Dan yang 2 itu juga bisa dibagi 2 lagi. Ada yang physical, ada yang logical. Oke, kalau physical bagaimana? Ini menuliskan secara jelas teknologinya seperti apa dan untuk memproses data. Dan ini data source-nya dituliskan secara detail apa nama dari medianya, media fisiknya. Tapi kalau logical tidak seperti itu. Dia hanya data dan proses yang data dan proses yang mentransformasi data tersebut. Jadi aspek-aspek fisiknya itu tidak dicantumkan ya dalam kalau yang logical, kalau yang physical seperti itu juga. Nah, sama halnya juga dengan yang new. Kalau yang new ini adalah includes termasuk beberapa fungsi-fungsi tambahan, fungsi-fungsi yang sudah tidak berlaku, sudah kadaluarsa itu dihilangkan. Ya, ini ada sebuah proses, ada usaha untuk melakukan improvement di sini. Ini kalau physical juga sama ya. Ada bagaimana implementasinya terhadap hardware yang nanti ada itu dalam sistem-sistem baru, sistem yang nanti dirancang. Ini sekedar tipenya ya, tipe dari data flow diagram. Oke, selanjutnya dibahas tentang guideline atau panduan atau rambu-rambu ketika kita akan menggambar data flow diagram. Ya. Pertama, DFD ini harus utuh ya, harus komplit. Dia harus mencakup semua komponen ya yang ada dalam sistem. Kemudian setiap komponennya itu dijelaskan secara jelas ya, dijelaskan secara clear dalam biasanya di setiap project biasanya ada dictionary-nya, ada kamusnya, ada wiki-nya begitu ya. Kemudian DFD ini harus konsisten. Oke. Data di satu level harus konsisten dengan di level yang lain. Data pada konteks diagram harus sesuai juga pada level-level yang lebih bawah. Kemudian terkait timing dalam DFD ini tidak ada
variabel waktunya, ya, tidak ada variabel waktunya. Maka ketika kita membuat data flow diagram, diasumsikan bahwa DFD ini, sistem ini tidak pernah berakhir dan tidak pernah bermula, dia berjalan terus. Kemudian dalam pengembangan kita menggunakan prinsip iteratif, ya, atau terus-menerus berulang-ulang lagi, diperbaiki lagi sampai terus didapatkan hasil yang lebih baik lagi dan lebih baik. Jadi kita jangan berharap sekali menggambar kemudian beres dan selesai bagus, tapi ini memang dilakukan secara berkali-kali sampai berulang-ulang sampai bukan sampai, ya, bahkan ya tidak ada ujung, ya, terus saja diperbaiki terus. Mungkin sampai batas akhir proyeknya. Kemudian ketika kita bicara primitif itu ya semacam breakdown-nya, ya, level yang lebih bawah dari DFD-nya. Ada satu rambu, ya, kita bisa memutuskan sampai level berapa sehingga kita putuskan tidak bisa lagi untuk di breakdown lagi. Sampai level 0, breakdown jadi level 1, breakdown jadi level 2, level 3 sampai berapa? Nah, itu bisa ada beberapa rambunya. Nah, apa rambunya? Nah, ketika setiap proses sudah direduksi menjadi satu keputusan, ya, satu single decision, satu kalkulasi atau satu operasi terhadap database. Kemudian rambu yang lainnya adalah ketika data store sudah merepresentasikan satu buah entitas saja, single entity. Itu bisa kita katakan, oke, levelnya tidak perlu di breakdown lagi, sudah cukup. Ya. Kemudian bisa jadi rambu lainnya tidak perlu kita breakdown sampai level 100, sampai level 10 bahkan mungkin, ya. Ketika usernya sudah tidak terlalu peduli lagi di level yang lebih rendah. Klien kita sudah tidak terlalu peduli lagi. Ya, atau ketika data flow tidak bisa di-split lebih dalam lagi. Oke, ya. Ini juga beberapa rambunya. Ini juga bisa. Oke, ini kalau ini terkait dengan interface-nya, ya. Kalau misalnya kalau kita sudah melihat bahwa formulir atau transaksi datanya itu sudah terwakilkan oleh satu buah data flow. Dan kemudian tidak ada ya, prosesnya sudah tidak bisa di breakdown lagi. Itu adalah tadi adalah guideline-nya, ya, guideline-nya. Oke, kemudian kita bisa menggunakan data flow diagram sebagai alat, ya, sebagai tools, sebagai cara untuk kita melakukan improvement atau perbaikan. Jadi tidak sekedar itu hanyalah untuk bahasa kita menggambar, tapi dari DFD tersebut bisa kita gunakan untuk gap analysis pertama, contohnya, ya. Kita bisa melihat membandingkan antara data flow diagram 1, data DFD yang kedua, mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus. Kemudian kita lakukan benchmarking dan kita bandingkan, ini yang lebih baik. Kita bisa lakukan gap analysis. Kemudian inefisiensi juga kadang bisa terdeteksi dari data flow diagram. Contohnya ini adalah data flow diagram di IBM misalnya, ya. Prosesnya agak berputar-putar seperti ini. Agak rumit. Kemudian setelah melihat ini, orang kemudian melakukan modifikasi, mengupdate menjadi secara lebih sederhana begini. Kita lihat transaksi datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini cuma 1, 2, 3, 4, 5. Jadi aliran datanya bisa jadi lebih sederhana, lebih sedikit. Tadinya ada 8, sekarang cuma ada 5. Gitu, ya. Oke, itu jadi DFD bisa Anda gunakan untuk melakukan improvement, melakukan analisis. Misalnya nanti suatu hari kalian bekerja di perusahaan atau bikin usaha sendiri, kemudian diminta oleh atasan, coba lakukan improvement, perbaikan. Kalian tinggal minta saja, boleh saya lihat dulu DFD-nya seperti apa. Nah, data flow diagramnya dilihat. Dari sana kalian bisa melakukan rekomendasi perbaikan. Kalau DFD-nya belum ada, ya rekomendasikan bikin dulu DFD-nya. Oke, seperti ini, ya. Nah, ini peran sarjana teknik industri penting sekali di tahap ini.
Nanti kemudian ketika ada perubahan, berikan kepada programmer, pada codernya sesuai dengan instruksi dari kalian. Nah, kalau kalian tidak memahami DFD, tidak memahami algoritma pemrograman, sulit memberikan instruksinya. Ya, sulit memberikan instruksinya. Mengandalkan programmer untuk ngerti bisnis, mengerti manajemen juga kasihan. Mereka sudah sibuk coding. Ya, sudah sibuk nyari bugnya di mana gitu ya, nyari kesalahan semantik errornya ada di mana. Nah, tugas teknik industri memang integrasikan dari pemasaran inginnya apa, dari lantai produksi harapannya apa. Oke, berarti data flow diagramnya harus bagaimana. Nah, ini adalah itu perannya seperti itu ya. Jadi beberapa kali saya lihat ada project misalnya di Bank Indonesia untuk memperbaiki data, memperbaiki peta proses mereka, mungkin salah satu data DFD-nya. Itu dibutuhkannya sarjana teknik industri, ya, bukan sarjana informatika, tapi sarjana teknik industri. Nah, itu mungkin suatu contoh ya, waktu itu, nggak tahu kalau sekarang seperti apa. Oke, selanjutnya ketika kita berinteraksi dengan data flow juga terutama, kadang kita harus melakukan modeling terhadap logikanya, ya, logik dari informasi. Dan kita bisa menggunakan decision tables. Apa ini? Adalah sebuah matriks ya, yang merepresentasikan logika dari suatu keputusan. Isinya apa? Kemungkinan-kemungkinan kondisi dan juga apa aksi yang harus dilakukan terhadap kondisi tersebut. Dan ini perlu cocok digunakan untuk pengambilan keputusan yang complicated, ya, yang rumit. Contohnya, berapa gaji yang harus dibayarkan? Contohnya, kalau tipe employee-nya S dengan H beda. Jumlah jam kerjanya kurang dari 40 jam dan lebih 40 jam juga beda. Misalnya ini contohnya kalau tipe employee-nya S, kemudian jumlah kerjanya kurang dari 40 jam, maka yang digaji hanya pay base salary-nya saja. Tapi kalau misalnya dia tipenya H dan jam kerjanya kurang dari 40, maka yang dibayar calculate hourly wage, ya, hanya mungkin jam kerjanya saja. Dan juga absence action yang lain juga adalah report absence-nya ditampilkan. Beda ceritanya kalau tipenya S, jumlah jam kerjanya lebih dari 40, maka pay base salary saja juga. Nah, ini bagaimana nih? Ini kadang ini bisa membantu kalian dalam membuat sebuah keputusan, ya, membuat namanya apa tadi? Decision table. Ya, ini condition, apa ini? Adalah ini condition ya. Conditionnya ini adalah ya kondisinya. Kondisinya seperti apa saja dan isinya seperti apa penjelasannya. Kemudian ada action-nya, ini action yang bawahnya, apa yang harus dilakukan. Ya, action. Okay. Rules-nya apa? Ya, ini adalah sebuah aturan. Action apa yang harus dilakukan ketika diberikan terjadi kondisi yang ada. Ada indifferent condition. Nah, itu apa? Kondisi yang ternyata tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Misalnya di sini tidak ada gender, misalnya laki-laki perempuan. Oh, berarti laki-laki perempuan ini adalah indifferent condition. Ya, indifferent condition. Kemudian bagaimana cara membuat decision table? Ditulis dulu condition dan value-nya. Kemudian tulis semua possible action, kemungkinan action-nya apa saja. Kemudian didaftar semua rules-nya. Define action. Kemudian tabelnya disimplifikasi. Contohnya seperti ini ya. Ini sudah disimplifikasi. Tadi kan ada 6, sekarang cuma 4. Kenapa? Mungkin ada yang indifferent tadi. Ternyata misalnya kalau tipe employee-nya S, mau dia jam kerjanya berapapun, yang hanya pay base salary. Ya udah, nggak usah ditulis berarti kurang 40 lebih dari 40. Seperti itu ya. Oke, kemudian di sini ada, kalau cek di bukunya ada sebuah contoh ya, contoh bagaimana menerapkan DFD ini.
Ya, ini sebuah kasus di sana. Jadi setelah melakukan jajak pendapat dengan user, dengan stakeholder, maka didapatkanlah keinginannya, prosesnya apa saja dalam DFD-nya, kemudian apa saja fitur-fiturnya, data-datanya apa saja yang harus ada. Maka dibuatlah DFD-nya seperti ini. Ya, ini DFD level 0-nya ya, level 0. Oke, ini entitasnya, ini proses, kemudian ini database-nya. Kemudian untuk summary-nya, jadi harapannya setelah chapter ini peserta atau mahasiswa bisa memahami bagaimana logical process modeling ya. Logical process modeling melalui data flow diagram. Kemudian bisa menggambar data flow diagram, bisa mendekomposisi dari konteks level 0, level 1 dan seterusnya. Kemudian bisa melakukan balancing dari high level, low level data flow diagram. Kemudian menggunakan data flow diagram untuk menganalisis. Dan juga terakhir adalah membuat decision tables. Oke, nah sekarang sebentar ya. Oke, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, kita akan membuat DFD untuk sistem food ordering system. Nanti bisa dibaca dulu soalnya atau di pause dulu sehingga bisa dibaca lebih detail. Oke, kemudian kita coba gambarkan dalam aplikasi Google ini ya. Oke, jadi food ordering system, kemudian kalau kita cek ternyata entitasnya ada supplier, kitchen, manager, dan customer ya. Maka kita tambahkan manager, kitchen, customer, dan supplier. Ini entitasnya. Panahnya, oke, sementara seperti ini dulu. Nanti kita coba detail, kita cek di level 0-nya. Mungkin ada yang perlu diupdate. Oke. Kemudian setelah kita membuat ya level 0 konteks diagram, maaf. Oke, setelah kita membuat konteks diagramnya, sederhana ya. Ada proses satu buah di tengah, kemudian entitasnya mengelilingi. Kemudian setelah itu kita buat level 0-nya. Kira-kira apa proses yang ada di sana? Kalau kita lihat di panduannya, minimal ada apa aja prosesnya? Order food, ya, order food. Oke, order food. Kemudian ada apa lagi? Generate report. Kemudian order inventory. Oke, seperti ini ya. Kira-kira yang order food ini terkait dengan entitas siapa? Customer ya, boleh kita tambahkan customer di sini. Ya. Oke, kita tambahkan anak panah. Apa kira-kira nama panahnya? Mungkin ini pakai Google apa ini? Google Drawing ya?
Coba. Mungkin 10 saja ini. Food order mungkin ya. Kemudian apalagi kira-kira? Ada database-nya kan ya? Ada data store. Data store-nya apa namanya? Order ya, order. Order. Oke. Mungkin seperti ini. Ini kita grup. Mana grup? Oke. Dari order food bisa kita kirimkan order food ordernya bisa kita kirimkan ke sini gitu ya. Nah, cuman tadi sebisa mungkin tidak sama nih antara yang input dengan yang keluar. Mungkin di sini ada usulan, mungkin namanya kira-kira apa? Detail order mungkin kita ya. Atau di sini bisa jadi detail ordernya. Mungkin, nah kalau di sini, di sana mungkin ada alamatnya mau dikirim kemana dan lain-lain. Tapi kalau di sini mungkin hanya food ordernya. Oke. Food order. Kemudian ada kitchen ya. Gimana peran dari kitchen-nya? Nah, kira-kira dia dapat informasi apa? Order ya. Nah, bisa jadi dari sini langsung, bisa jadi dari data. Kita buat proses baru boleh juga sebenarnya. Misalnya prosesnya namanya adalah apa misalnya? Memasak. Apa masak bahasa Inggrisnya apa? Cooking. Cooking planning. Cooking plan. Plan cooking gitu ya misalnya ya. Kita bisa tambahkan proses baru. Dari order ini kita kirimkan ke sini. Ini bisa tambah panah nggak nih? Change connector. Agak sulit ya. Bisa tambahan nih panah ya. Oke. Plan cooking. Nah, ini kita bisa tambahkan juga cooking plan. Ini mungkin datanya apa nih kira-kira? Mungkin recap dari food order. Kemudian recapnya ini direncanakan menjadi rencana masak. Nah, ini kemudian kita sampai ke sini menjadi cooking plan. Oke, gini ya, cooking plan. Ke kitchen. Oke, ada lagi yang belum? Kira-kira apa? Masih banyak yang belum ya. Mungkin dari order, apalagi entitas yang belum? Manager ya? Manager dan supplier. Apa kira-kira kaitannya?
Proses yang belum? Ada yang belum? Order inventory sudah ya? Supplier. Oke, mungkin dari order food itu akan mempengaruhi. Oh ya, satu lagi, data store yang belum ada inventory. Terambahkan di sini inventory mungkin. Karena pemesanan dari order food, di sini mungkin kita butuhkan informasi kira-kira apa bahan bakunya ya. Oke, inventory mungkin bukan dari order food, tapi dari mana? Dari plan cooking mungkin ya. Oke. Dari plan cooking susah juga nih. Oke, dari plan cooking mungkin kita ambil data kebutuhan bahan baku. Apa bahan baku bahasa Inggrisnya? Material. Ya. Inventory needs, oke, atau ya material needs. Kita ambil itu menjadi dikirimkan ke inventory. Lalu dari inventory kira-kira seperti apa? Mungkin ada ide? Apa nih dari kira-kira inventory ke manager kira-kira apa? Oke, report mungkin ya, betul? Oke. Apa kira-kira item data apa yang dialirkan dari inventory? Kita katakan saja misalnya inventory details misalnya ya. Nah, ini mengirimkan report kepada manager. Report kemudian dikirimkan kepada manager. Oke. Ini saya belum rapih ya, nanti mungkin versi lebih rapihnya bisa dibuat. Kemudian order inventory, bagaimana ini kira-kira? Yang jelas pasti order inventory dikirim kepada supplier, ya. Kita katakan mungkin namanya inventory order misalnya ya. Oke. Tapi ini order inventory kira-kira dapat data dari mana? Dari manajer bisa, atau bagaimana kalau dari inventory langsung? Bisa, boleh tidak? Kan daripada secara manual manajer melakukan pemesanan, nah bisa jadi dari inventory langsung membaca, oh kalau misalnya gula tinggal sekian maka dia harus segera memesan ke supplier. Lalu manajer bagaimana, apa yang dikirimkan kepada inventory? Oke, mungkin
Oke, mulai rumit di sini. Saling bertindih. Oke, nah mungkin saya tambahkan satu proses baru, yaitu adalah input rule. Ya, rule of order inventory. Jadi dia ngasih rambu, manajernya bisa jadi memberikan sebuah rule, membuat aturan. Kalau misalnya gula tinggal 3 kilo maka pesan, misalnya gitu ya. Rule idea, misalnya input rule idea, lalu kemudian rule ini menginputkan kepada inventory, ya. Order rule, misalnya gitu ya. Kita membuat order rule seperti ini. Oke, inventory order plan, order plan. Oke. Nah, kita bisa buat, ada lagi tidak yang kurang? Sudah lengkap semua? Oke. Nah, ini inventory order. Oke. Order inventory. Oke. Ada lagi yang kurang tidak? Nah, sekarang kita coba sempurnakan konteks diagram ya. Berarti bagaimana kira-kira? Supplier menerima data order inventory ya. Berarti arah panahnya salah nih. Kemudian apa lagi? Customer mengirimkan detail order. Oh iya, bills-nya belum ya? Tagihannya ini dikirimkan kepada kemudian berarti kepada customer ada dua panah, satu ke arah sini, satu ke belakang. Karena secara aturan tidak boleh ya, kalau ada dua panah bertolak belakang ya di dua-duanya digambar. Ini saya belum rapihkan. Kitchen bagaimana? Oke, kitchen juga arahnya salah, kebalik. Oke, manager ada dua panah juga ya. Berarti harusnya ada dua panah di sini. Nanti boleh didetailkan apa saja nama panahnya. Oke, seperti ini. Oke, nah ini kita sudah bisa membuat satu buah DFD. Kira-kira yang tadi dibuat ada kesalahan atau tidak? Oke, nanti kertasnya